Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pelajaran kita hari ini. Dan tak lupa, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan hari ini kita diberikan kesehatan dan tidak kurang suatu apapun. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu Bahasa Indonesia kelas 7 untuk SMP dan MTS. Adapun materi kita pada pagi hari ini adalah struktur dan aspek kebahasaan, teks laporan observasi. Nah, anak-anak, tentu kalian masih ingat dengan materi kita sebelumnya. Pada pelajaran yang lalu, kita membahas tentang definisi, ciri, tujuan dan isi, serta ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Adapun materi kita hari ini yaitu struktur dan aspek kebahasaan, teks laporan observasi. Sebelum kita melanjutkan materi ini, alangkah baiknya Ibu akan menyampaikan tentang kompetensi dasar kita, yaitu 3.8 menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau didengar. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran, maka diharapkan siswa mampu menelaah struktur teks laporan hasil observasi. Yang kedua, menelaah bahasa teks laporan hasil observasi. Apa yang dimaksud dengan struktur teks? Struktur teks adalah bagian-bagian sebuah teks yang mencirikan suatu teks. Bagian-bagian itu menjabarkan ciri bagian awal, inti, dan penutup dalam komunikasi tertentu. Adapun unsur-unsur bagian teks laporan hasil observasi adalah: yang pertama, orang yang membuat laporan. Yang kedua, objek yang akan kita amati. Ketiga, waktu pengamatan. Keempat, tempat pengamatan. Kelima, tujuan pengamatan. Kemudian yang keenam, hasil pengamatan. Ketujuh, kesimpulan. Nah, struktur teks laporan hasil observasi. Adapun struktur teks laporan hasil observasi terdiri atas 1. Definisi umum. 2. Deskripsi bagian. 3. Deskripsi manfaat. Dan 4. Kesimpulan. Definisi umum adalah berisi pengertian suatu yang dibahas. Deskripsi bagian adalah berisi gambaran suatu cara secara terperinci. Deskripsi manfaat, bagian yang berisi manfaat dan kegunaan. Struktur teks laporan hasil observasi yang keempat adalah kesimpulan, yaitu berisi ringkasan umum yang dilaporkan. Nah, anak-anak, bahwa tadi sudah Ibu katakan struktur dalam teks observasi terdiri dari definisi umum. Nah, ini ada contohnya. Bahwa yang dimaksud dengan definisi umum tadi adalah berisi pengertian suatu yang dibahas. Nah, ini kita membahas tentang buah mengkudu, termasuk dalam bagian definisi umum. Jadi di sini menjelaskan buah mengkudu yang merupakan salah satu buah yang berasal dari Asia Tenggara.
Di dunia ini ada 80 jenis mengkudu, tetapi hanya 20 jenis yang boleh dikonsumsi karena yang 60 jenis mengkudu tersebut beracun. Pada umumnya, buah mengkudu dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk bahan makanan, seperti sayur, rujak, dan jus. Namun banyak orang yang tidak menyukai buah mengkudu karena aromanya. Nah, ini adalah termasuk definisi umum. Kemudian, struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Nah, ini deskripsi bagian. Di sini akan menjelaskan tentang ukuran batang mengkudu tidak begitu besar jika dibandingkan dengan jenis tanaman tahunan lainnya. Nah, yang pertama membahas tentang ukuran, kemudian tinggi batang kira-kira 4-6 meter. Setelah itu, bentuk batang mengkudu umumnya bengkok, berdahan kaku, kulit batangnya kasar, dan memiliki akar tunggal yang tertancap dalam. Nah, ini adalah bagian dari deskripsi bagian yang menjelaskan tentang ukuran batang mengkudu, kemudian daunnya, bunga, serta kelopak bunganya. Jadi kelopak bunga tumbuh menjadi buah bulat lonjong. Nah, ini bentuk bunganya, bentuk buahnya. Nah, ini bentuk buahnya. Nah, ini adalah deskripsi bagian. Kemudian struktur hasil laporan observasi berikutnya, deskripsi manfaat. Nah, ini menjelaskan tentang manfaat daripada buah mengkudu. Manfaatnya adalah buah mengkudu bermanfaat untuk kesehatan karena kandungannya yang lengkap. Nah, ini Anda akan baca, ini adalah deskripsi manfaat. Kemudian di buah mengkudu juga mengandung zat anti kanker yang sangat efektif untuk melawan sel-sel abnormal yang menjadikan timbulnya masalah gejala kanker. Manfaat buah mengkudu lainnya adalah mampu meredakan sakit kepala, menurunkan tekanan darah tinggi, melancarkan pencernaan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan menurunkan kolesterol. Nah, ini deskripsi manfaat. Nah, kemudian kesimpulan dari buah mengkudu tadi adalah, bagi sebagian orang yang tidak menyukai buah mengkudu ini, ada baiknya mengenal lebih dekat dengan buah mengkudu. Meskipun aromanya tidak disukai banyak orang, buah mengkudu mengandung banyak zat penting di dalamnya. Kandungan zat dalam buah mengkudu memiliki manfaat beragam bagi kesehatan dan penyembuhan penyakit. Nah, ini adalah contoh struktur hasil laporan teks observasi. Nah, kemudian apa saja aspek kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi? Adapun aspek kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi, yang pertama, kalimat efektif. Yang kedua, menggunakan huruf kapital, tanda koma, tanda titik, dan imbuhan asing. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda baca, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Dengan kata lain, kalimat efektif mampu menimbulkan kembali gagasan-gagasan kepada pendengar atau pembaca seperti yang dimaksudkan oleh penulis. Kalimat efektif memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama, keparalelan bentuk. Kedua, kesepadanan struktur. 3, kehematan kata. 4, kecermatan. 5, ketegasan. Dan 6, kepaduan. 7, kelogisan. Paralelan bentuk.
Kalimat efektif memiliki kesamaan bentuk kata yang digunakan di dalam kalimat. Jika kata pertama berbentuk verba, kata selanjutnya berbentuk verba. Namun, jika kata pertama berbentuk nomina, kata selanjutnya juga berbentuk nomina. Kemudian kesepadanan struktur. Ciri-ciri kalimat yang memiliki kesepadanan struktur adalah memiliki subjek dan predikat yang jelas, serta tidak memiliki subjek yang ganda di dalam kalimat tunggal. Kemudian kehematan kata. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan untuk menghindari pemborosan kata di dalam kalimat. Nah, aspek yang harus diperhatikan yaitu penghematan dapat dilakukan dengan cara penghilangan subjek, dilakukan dengan cara menghindari pemakaian superordinat pada hiponim kata, juga bisa dilakukan dengan cara menghindari kesinoniman dalam kalimat, dan menghindari penjamakan kata pada kata jamak. Kemudian kecermatan. Kecermatan adalah cermat dan tepat dalam memiliki kata sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan makna ganda. Kemudian ketegasan. Kalimat efektif memberikan penegasan kepada ide pokoknya sehingga ide pokoknya menonjol di dalam kalimat tersebut. Cara memberikan penegasan pada kalimat efektif yaitu bisa meletakkan kata kunci di awal kalimat yang kemudian mengurutkan kata secara bertahap. Kemudian kepaduan. Kalimat efektif memiliki kepaduan pernyataan sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Terus prinsip kalimat efektif berikutnya adalah kelogisan. Ide kalimat dalam kalimat efektif dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuai dengan EBI, Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, ini adalah prinsip-prinsip dalam kalimat efektif. Kemudian kebahasaan yang kedua adalah huruf kapital. Penggunaan huruf kapital dalam teks hasil observasi biasanya digunakan untuk penulis pada huruf pertama pada kalimat. Jadi, penggunaan huruf kapital dalam teks observasi biasanya digunakan untuk menulis huruf pertama pada kalimat, nama diri, dan nama geografi jika kata yang mendahulunya menggambarkan kekhasan budaya. Kemudian, aspek kebahasaan yang ketiga adalah tanda koma. Nah, penggunaan tanda koma dalam teks hasil observasi dipakai di belakang kata penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Yang kedua, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian. Kemudian, aspek kebahasaan selanjutnya adalah menggunakan tanda titik. Tanda titik dalam teks hasil observasi biasa digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Selain itu, tanda titik dapat digunakan untuk penulisan angka. Kemudian, imbuhan asing. Penggunaan imbuhan asing. Imbuhan asing digunakan pada istilah-istilah bahasa Indonesia. Dalam laporan hasil observasi sering digunakan awalan asing. Awalan asing misalnya anti, hiper, in,
Impra itu adalah awalan asing. Kemudian akhiran asing is dan isasi. Is ini adalah memiliki makna bersangkutan dengan akhiran is, merupakan adaptasi dari bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Isasi menyatakan proses atau menjadikan sesuatu. Akhiran isasi merupakan adaptasi dari bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Nah, anak-anak, demikianlah tentang struktur dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, ini ada soal. Kalian kerjakan soal ini. Apa saja unsur-unsur bagian dalam teks laporan hasil observasi? Jadi kalian menyebutkan unsur-unsur apa saja, unsur-unsur bagian apa saja dalam teks laporan hasil observasi. Yang kedua, sebutkan struktur teks laporan hasil observasi. Nah, selamat bekerja. Semoga sukses selalu. Nah, anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.